Bab 611. Tangkap seorang biarawati iblis hidup-hidup. Bang! Kelompok kabut beracun merah lainnya meledak di sisi pertempuran, dan biksu iblis dari kuil teratai putih jelas menggunakan teknik racun jahat yang aneh itu lagi. Memanfaatkan fakta bahwa dua kelompok saling membunuh dan tidak melihat situasi Kenzi segera mulai bergerak, pertama merangkak ke depan dengan cepat di rerumputan dengan postur seperti seekor tokek merayap di dinding lalu melompat dan lari mengejar ke arah Agatha. Boneka yang diubah oleh mantra paling banyak hanya bisa bertahan beberapa waktu. Saat ini, Agatha membawa Kenzi yang berat di punggungnya, berjuang untuk melarikan diri, dan telah berubah menjadi seperti beruang lembah, melarikan diri dari pandangan sekelompok orang. Tetapi pada saat ini, Agatha mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kenzi di punggungnya tampak semakin berat, dan ketika dia meraih tangan Kenzi di belakang punggungnya, dan mulai merasakan bahwa tubuh Kenzi tampak semakin kaku, dan sentuhan di tangannya menjadi kasar dan kering, seolah-olah dia membawa sepotong kayu mati di belakang punggungnya. Agatha melompat ke sarang rumput di pinggir jalan, dan melemparkan Kenzi di belakangnya ke rerumputan untuk melihat. Tiba-tiba, wajah Agatha tertegun, dan dia tetap berdiri linglung di sana. Sialan Kenzi, kamu benar-benar tercela. Kamu menggunakan ilusi untuk menipu kita semua. Dia menendang pohon mati itu dengan kesal. Sesosok melintas, dan Kenzi melompat keluar dari kegelapan seperti hantu, dengan senyum lucu di bibirnya, dan tiba-tiba muncul di depan Agatha. Agatha terkejut lagi, tanpa sadar mundur 2 langkah, dan memasang postur bertahan. Nona Agatha, apakah Anda baru saja memarahi saya? Kenzi awalnya ingin memanggilnya Biksu Agatha, atau langsung memanggilnya Biarawati Iblis, tetapi saat ini, Agatha tidak mengenakan jubah dan topi biksu, tetapi pakaian olahraga yang modis dan membentuk tubuh, yang terlihat mirip dengan gadis yang suka berolahraga. Tidak banyak perbedaan antara gadis cantik, dia benar-benar tidak terlihat seperti biksu yang telah menjadi biksu, jadi Kenzi mengubah mulutnya dan langsung memanggilnya Nona Agatha. Agatha menatapnya dengan waspada dan berkata, Kenzi, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi jahat seperti itu, dan kamu menggunakan ajaran sesat untuk membuat kami semua tidak tahu apa-apa. Satu sama lain, jangan saling menertawakan, dibandingkan dengan Anda biarawati dari kuil teratai putih, trik saya hanya dapat dianggap sebagai trik kecil dan tidak dapat dipentaskan. Dia menunjuk ke kakinya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan menyerah secara otomatis, Anda tahu, dengan lengan dan kaki Anda yang lembut, Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan saya. Kenzi sudah mengetahui kekuatan Agatha dengan sangat jelas ketika dia bertarung melawan mereka terakhir kali. Kekuatan Agatha tidak terletak pada seberapa kuat keahliannya, tetapi biarawati iblis ini pandai merayu dan menggoda pria. Selain itu, dia memiliki lonceng iblis yang dapat membingungkan pikiran orang. Terakhir kali Kenzi jatuh ke tangannya karena itu. Faktanya, pertarungan terakhir telah membuktikan bahwa di antara biarawati iblis di kuil teratai putih, Agatha adalah yang terlemah. Tanpa bantuan Arzena dan kakak perempuannya, kekuatan Agatha sendiri dibantu senjata ajaib bel hantu tidak mungkin bisa melawan Kenzi. Saat ini, mereka bertemu di jalan sempit, dan Kenzi menghitung dengan hati dan secara sadar tahu bahwa kemungkinan Agatha bisa membuat Kenzi menderita lagi sangat rendah. Namun meski tidak ada peluang untuk menang, Agatha tidak berniat menyerah dengan mudah, karena Kenzi juga laki-laki, selama lawannya adalah laki-laki normal, Agatha memiliki kepercayaan diri untuk membingungkan pikirannya. Agatha memikirkannya, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan, memohon dengan lembut, kakak Kenzi, jangan pukul aku, Agatha takut sakit. Agatha hanyalah wanita yang lemah, dia tidak berani melawan kakak Kenzi. Agatha segera berlutut dan membiarkan Kak Kenzi menangkapku, aku hanya memohon pada Kak Kenzi untuk tidak terlalu kasar padaku. Saat dia berbicara, ekspresi Agatha menjadi semakin menawan dan menyedihkan. Dia melembutkan tubuhnya dan berlutut di kaki Kenzi. Kemudian, dalam postur wanita yang rela, dia meletakkan tangannya di atas lutut dan mengangkat dagu, menatap Kenzi dengan menyedihkan dengan sepasang mata yang menawan dan polos. Pria manapun yang menghadapi situasi seperti ini dan berlutut serta ditatap kakinya oleh seorang wanita yang lembut dan menawan akan memiliki semacam ambisi dan kebanggaan yang tinggi akan, jiwa ada di tangan, dan keindahan ini adalah milikku, yang merupakan kepuasan besar dari keinginan untuk menaklukkan. Itu juga merupakan rasa pencapaian dan kebanggaan yang besar, serta semacam narsisme atau kepuasan diri, yang cukup untuk membuat pria ini menganggapnya enteng, dan akhirnya dibunuh oleh wanita lemah yang mengaguminya dengan satu pukulan. Namun, Kenzi jelas bukan manusia biasa, dan tidak akan tertipu oleh kepura-puraan Agatha yang lemah. Selain itu, Kenzi bukannya tidak sadar bahwa ini adalah rubah betina yang berspesialisasi dalam penculikan pria.
Karena kamu berlutut, menurutlah. Dengarkan dengan jelas, letakkan tanganmu di belakang, dan jangan bergerak. Kenzi mendengus di perutnya, dan berkata dengan tenang. Kak Kenzi, apakah kamu akan mengikat tanganku? Agatha mendongak dan matanya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia berkata dengan lembut sambil memegang tangannya di belakang punggungnya, Kak Kenzi, tolong ikat aku tapi bersikaplah lembut, jangan sakiti saya. Saat dia berbicara, dia secara bertahap membalikkan tangannya ke belakang, ada dampak visual yang luar biasa. Pesona Agatha hampir alami, tidak ada jejak kepura-puraan. Menghadapi wanita seperti dia yang terlahir dengan pesona, bahkan pria seperti Kenzi dengan konsentrasi yang sangat baik hampir tidak dapat menahan diri. Jika Kenzi tidak pernah menderita darinya dan tahu bahwa dia adalah seorang rubah betina yang berspesialisasi dalam merayu pria, mungkin dia akan jatuh cinta padanya. Ahem, jika kamu jujur, mungkin aku akan sopan padamu. Kenzi sedikit memalingkan matanya, tidak melihat ekspresinya yang jernih dan menawan, dia tahu di dalam hatinya bahwa Agatha sedang mencoba merayu dia. Melihat bahwa dia tidak tertipu, Agatha malah terkikik. Kakak Kenzi, mengapa kamu tidak berani menatapku? Mengapa kamu membuatku berlutut, tetapi wajahmu malah memerah? Matanya yang mengedip mengalir, dan suaranya menjadi lebih genit, Kakak Kenzi, kamu benar-benar membenciku sampai mati. Aku merasa panas, aku berkeringat. Saat dia berbicara, dia akan bergerak, dan secara bertahap mengangkat tangannya, seolah dia benar-benar ingin melepaskan pakaiannya. Bab 612. Peta harta karun di lonceng iblis. Aku bilang jujur, kenapa kamu tidak mendengarkan? Apakah aku harus bersikap kasar padamu untuk membuatmu bahagia? Kenzi tidak buta, mengetahui bahwa Agatha sedang membuka pakaiannya dengan satu tangan sementara tangan lain dalam gelap. Ekspresi Agatha berubah setelah mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bangkit, satu tangan berubah menjadi cakar, dan menyerang selangkangan Kenzi, memaksa Kenzi mundur, sementara tangan lainnya dengan cepat mengeluarkan lonceng emas kecil, itu adalah senjata bel sihir yang sangat jahat. Namun, dibandingkan dengan Kenzi, kecepatannya jelas terlalu lambat, Agatha baru saja akan mengambil lonceng senjata ajaib, dan sebelum dia bisa menggunakannya, Kenzi telah menjentikkan jarinya, dan embusan angin kencang bertiup melewatinya. Agatha dengan teriakan kesakitan, tubuhnya jatuh ke tanah sambil mencengkeram tulang belikatnya, dan lonceng emas kecil itu juga berguling ke bawah. Kekuatan dalam dan kekuatan luar. Agatha menatap mata Kenzi dengan jejak ketakutan yang mendalam, dia tahu betul bahwa keterampilan Kenzi jauh lebih kuat darinya, dan dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menggunakan lonceng kegembiraan, itu mungkin tidak bisa menghadapinya. Karena kamu tidak ingin jujur, maka izinkan aku membantumu jujur. Kenzi melangkah maju dan menutup aliran darah di tubuhnya sehingga dia tidak bisa bergerak, lalu berjongkok dengan tidak tergesa-gesa, mengambil bel emas dan memainkannya dengan hati-hati. Pada lonceng emas ini, di atas gagangnya terdapat patung Buddha emas bertatahkan warna merah dan safir. Dua Buddha, pria dan wanita, duduk saling berhadapan, seolah-olah sedang bersanggama. Buddha perempuan memegang kitab suci Buddha dan ingot di tangannya untuk menunjukkan integrasi Kanaan. Buddha laki-laki mengenakan mahkota dengan wajah ganas dan duduk dengan tangan terbuka untuk menunjukkan pencerahan. Kenzi melihatnya sebentar, dan bertanya kepada Agatha, apa asal-muasal benda ini? Agatha mendengus, menutup matanya tidak berbicara, dan tidak memandangnya. Kenzi melihat bahwa biarawati iblis itu tidak mau memperhatikannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu tidak ingin membicarakannya, lupakan saja. Pokoknya, benda ini jahat, bahkan jika itu adalah harta karun, saya tidak berencana untuk menyimpannya. Dia selesai berkata Kenzi tiba-tiba mengerahkan kekuatan di antara jari-jarinya, dan terdengar suara berderit, lonceng kecil itu terjepit dan pecah di tempat. Wajah Agatha segera menjadi pucat, dan dia melihat pecahan di tangannya dengan ngeri, bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata sihir penting yang dipercayakan kepadanya oleh gurunya, di kuil teratai putih. Itu sebuah senjata ajaib yang telah diwariskan selama ribuan tahun, lebih berharga daripada kota-kota yang tak ternilai harganya, tetapi Kenzi bahkan tidak terlalu melihatnya, dan menghancurkannya begitu saja tanpa alasan. Rasa sakit di hati Agatha berdarah. Aku tidak menghancurkan barang sesat semacam ini, bukankah tidak perlu menyimpannya untuk tahun baru? Kenzi tersenyum, seolah dengan sengaja memprovokasi dia, dan melemparkan pecahan di tangannya ke sisinya. Sekarang nyaman, setelah benda ini hancur, kalian para biarawati iblis tidak akan menyakiti orang di masa depan. Agatha sangat marah, dia menatapnya dengan kebencian, matanya bisa memakan orang. Hah? Apa ini? Pada saat ini, Kenzi tiba-tiba melihat sekilas pil lilin berwarna abu-abu putih keluar dari pecahan bel yang dia lemparkan ke tanah. Misteri apa yang tersembunyi? Kenzi mengambil pil lilin dan mengendusnya,
setelah memastikan bahwa pil lilin itu tidak beracun, dia menghancurkan pil lilin itu. Terlampir di pil lilin adalah bola sutra putih Kenzi berupa gulungan sutra. Pada selembar kain seukuran telapak tangan, seseorang menulis sederet karakter tulisan biasa yang indah dengan kuas, dan peta topografi dengan garis-garis ringkas digambar di samping. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak potongan sutra putih ini dibungkus dalam pelet lilin. Berkat lingkungan kering dan kedap udara di pelet lilin, tulisan kecil kuas pada sutra, dan setiap goresan dan garis pada peta topografi, tidak ada tanda-tanda pelapukan atau memudar, masih terlihat jelas. Kenzi membandingkan cahaya bulan dan membaca kata-kata kecil di selembar kain. Murid kuil saya harus tahu bahwa jika Anda ingin membangun jalan kebahagiaan, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan jalur kebahagiaan. Jika Anda menginginkan Buddha besar kebahagiaan, Anda harus pertama-tama hancurkan Buddha kecil kebahagiaan. Jika Anda tidak menghancurkannya, baru setelah itu Anda dapat membuktikannya. Tertanda, Biksu La Sesat. Setelah mendengarnya membaca nama, La Sesat Mong, Agatha menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya yang cantik. Dia ingin melihat selembar kain sutra di tangan Kenzi, tetapi sayangnya titik akupunturnya ditekan dan berbaring di tanah tidak dapat bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk meliriknya dengan matanya yang indah, tetapi dia tidak bisa melihat sisi kain sutra tempat kata-kata itu ditulis. Siapa itu Biksu La Sesat? Juga, apa arti kata-kata ini? Kenzi bingung, jadi dia menoleh dan bertanya. Agatha tampak sedikit bingung ketika dia tiba-tiba bertanya kepadanya, tidak tahu. Ah, maksudku, aku belum pernah mendengar tentang orang ini, dan aku tidak tahu apa-apa. Melihatnya bingung menjawab, Kenzi sejelas cermin di dalam hatinya bahwa ada yang tidak beres dengan itu. Kubah betina ini pasti tahu sesuatu, tetapi dia hanya ingin menutupinya dan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya pada dirinya sendiri. Kenzi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengambil selembar kain, dan sambil melihatnya, dia berkata dengan sengaja, selain garis karakter kecil ini, pria bernama La Sesat ini juga menggambar peta topografi dengan beberapa nama tempat yang ditandai di atasnya, termasuk Bodhisattva Lembah, Kuil Hijau, Kuil Merah, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa simbol mantra aneh yang secara khusus ditandai di bawah peta topografi, termasuk simbol swastika, Buddha, dan beberapa simbol lain yang saya tidak tahu. Saya tidak bisa membaca pengucapannya, tetapi sebagian besar simbol ini muncul di pertigaan peta topografi, yang mungkin menunjukkan beberapa arti khusus. Mengikuti kata-kata Kenzi, Agatha berbaring di sana, matanya selalu terlihat gugup. Melihat tangannya, sepertinya dia sangat cemas dan ingin melihat-lihat, bahkan mencoba mengangkat lehernya. Kenzi melirik penampilannya, dengan tenang, dengan sengaja mengeluarkan korek api, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, benda yang rusak, aku tidak mengerti, jadi aku membakarnya, aku melihatnya hanya bikin sakit kepala. Menyadari bahwa dia benar-benar akan membakar sutra itu, Agatha menjadi cemas, dan buru-buru menghentikannya, jangan bakar, jangan bakar. Kenzi sepertinya tidak mendengarnya, dan terus menyalakan sutra dengan korek api. Agatha melihatnya dan sangat cemas, hei, segera padamkan apinya, itu pasti peta perburuan harta karun Biksu La Sesat, dan kamu dapat menemukan harta suci kuil Teratai Putih. Apa, kamu dapat menemukan harta karun itu? Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kenzi dengan sengaja berpura-pura panik, dan meraba-raba untuk memadamkan api, tapi dia sepertinya lambat untuk memulai, sehelai sutra sudah terbakar setengahnya, dan peta perburuan harta karun menjadi tidak lengkap. Melihatnya, Agatha sangat tertekan hingga matanya berdarah. Namun, Kenzi tidak merasa buruk sama sekali, bahkan jika semua peta perburuan harta karun ini dibakar, dia tidak akan merasa buruk. Peta topografi yang baru saja dia lihat sudah terukir dalam di benaknya. Bab 613. Kenzi, lepaskan titik akupunturku dan biarkan aku bangun. Tunjukkan padaku peta perburuan harta karun. Agatha tampak kesal, meskipun sepotong peta perburuan harta karun telah terbakar, dia masih ingin melihat lebih dekat. Sangat terlihat betapa gadis ini sangat peduli untuk menemukan apa yang disebut harta suci. Mengapa aku melepaskan titik akupunturmu, mengapa aku membiarkanmu bangun? Kamu sepertinya lupa bahwa aku adalah musuhmu. Kenzi duduk di sampingnya dengan lutut melingkari tubuhnya dan berkata dengan tenang. Agatha memelototinya, aku tidak bisa mengalahkanmu sama sekali, dan aku hanya wanita yang lemah. Apakah kamu masih takut padaku? Kenzi berpikir sejenak, sepertinya begitu. Loncengmu yang berharga telah dihancurkan olehku, bahkan jika kamu ingin melawanku, kamu tidak memiliki modal itu. Namun, mengingat kamu adalah seorang penyihir dengan banyak trik, untuk berjaga-jaga, aku harus memeriksamu. Kenzi benar-benar mengatakan apa yang dia katakan. Ketika dia tiba, dia dengan jujur mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Agatha.
Agatha sangat marah sehingga dia berkata, Kenzi, kamu terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya kamu sangat tidak tahu malu. Kamu adalah orang mesum yang suka mengambil keuntungan dariku. Kenzi tidak berpikir begitu, dan terus menyentuh tubuhnya, tidak apa-apa mengambil keuntungan darimu. Ada masalah apa? Kamu bukan gadis dari keluarga baik-baik, kamu berpura-pura lupa, murid teratai putih itu seperti apa. Selain itu, penyihir seperti kamu di kuil teratai putih selalu romantis, jadi kamu biasanya melakukan lebih sering hal untuk berhubungan dengan laki-laki. Kamu mungkin mencari kesempatan untuk menyerang saya. Kenzi tetap memegang tangannya, dan dengan cepat mengambil belati untuk pertahanan diri, setumpuk uang kertas dan sebotol pil, semuanya digeledah di tubuh Agatha sekaligus. Wajah cantik Agatha panas, lebih merah dari pantat monyet. Kenzi benar, dia bukan wanita yang baik, apalagi di teratai putih, tapi dia masih agak berbeda dari sesama murid dan saudari. Meskipun dia sering merayu pria dengan kecantikannya, dia tidak pernah benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan pria dalam arti sebenarnya, karena identitasnya, dia ditakdirkan untuk mempertahankan tubuh yang murni. Oke, bangun. Kenzi melepaskan ikatan titik akupunturnya, jika kamu ingin melihat gambarnya, lihat saja gambarnya dengan patuh, tapi aku ingin menasihatimu, sebaiknya kamu jujur. Agatha duduk dengan tergesa-gesa, tersipu malu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil peta topografi yang terbakar yang sudah tidak lengkap dan melihatnya dengan serius. Kenzi juga ingin tahu lebih banyak tentang peta perburuan harta karun darinya, jadi dia tidak mengganggunya dan menunggu dengan sabar sampai dia selesai membaca peta. Agatha melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu secara bertahap mengerutkan kening, dan kemudian melihatnya sebentar, akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa, meletakkan gambar itu dan berkata, tidak ada gunanya, ada terlalu banyak bagian yang tidak lengkap dan harta karun yang disembunyikan oleh biksu itu tidak akan pernah ditemukan. Kenzi memotong dahan dengan belati, dan berkata, katakan padaku, siapa biksu itu? Apa yang disebut harta suci kuil teratai putih? Dan apa yang dilambangkan oleh peta topografi ini dan simbol mantra aneh di atasnya? Agatha memandangnya dan bertanya, mengapa aku harus memberitahumu? Kenzi mengangkat ujung kayu tajamnya dengan ekspresi ceroboh. Melihat pedangnya, dia berkata, karena jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan tunggul kayu tajam ini untuk merusak wajahmu dan membuatmu tidak pernah bisa merayu siapapun lagi. Agatha menatapnya, diam-diam menimbangnya sebentar, dan bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Kenzi mengangguk perlahan, lalu meratakan dahan, dan terus memotongnya. Oke, karena kamu setuju untuk melepaskanku, maka aku akan memberitahumu. Agatha berpikir seperti ini. Lagi pula, peta perburuan harta karun sudah tidak lengkap, jadi meskipun memberitahunya beberapa rahasia, itu tidak akan masuk akal. Harta karun suci di kuil teratai putih hanyalah sebuah misteri yang tidak pernah bisa dipecahkan. Berbicara tentang harta suci kuil teratai putih, pertama-tama kita harus mulai dengan sosok biksu La Sesat. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, itu adalah masa kejayaan kuil teratai putih. Pada saat itu, ada seorang biksu yang sangat berbakat di kuil teratai putih, mahir dalam hampir semua hal, dan dapat disebut biksu paling luar biasa di dunia pada waktu itu. Biksu aneh ini disebut La Sesat, yaitu biksu yang membuat peta perburuan harta karun. Tentu saja, biksu La Sesat tidak benar-benar, tidak setia, tetapi karena ide dan beberapa praktiknya terlalu menyimpang dibandingkan dengan arus utama agama Buddha saat itu, maka dia mendapat nama seperti itu. Artinya, di tangan biksu La Sesat, garis keturunan kuil teratai putih dipinjam dari agama Buddha luar untuk mengintegrasikan dan menciptakan teknik Buddha bahagia yang dianggap tidak tahu malu oleh sekte arus utama. Ini dapat membantu pria dan wanita di bawah biarawan kuil teratai putih untuk meningkatkan praktik ajarannya. Menurut legenda, biksu La Sesat pada waktu itu dengan sengaja menggunakan meteorit dari langit sebagai bahan, dibantu dengan ramuan langka dalam jumlah besar, dan memurnikannya dengan 3 macam hal agar murid-muridnya dapat berlatih Buddha kebahagiaan. Buddha lonceng adalah mengumpulkan tenaga dalam dan memelihara tenaga fisik dengan lonceng Buddha yang menyenangkan, dan mengumpulkan energi fisik dan memelihara energi dalam dengan lonceng Buddha yang menyenangkan. Seperti namanya, fungsi lonceng adalah ketika pria dan wanita berlatih kebahagiaan Buddha bersama-sama, baik pria maupun wanita bisa mendapat manfaat besar, biasanya digunakan untuk murid yang berpikiran sama di sekolah yang merupakan pasangan seumur hidup. Lonceng pria dan lonceng wanita lebih mendominasi, hanya memanen energi dalam murni untuk mengisi kembali energi fisik, atau memanen energi fisik untuk mengisi kembali energi dalam, adalah untuk mendorong lawan jenis berlatih kultivasi ganda dengan diri sendiri, dan setelah kultivasi ganda, keterampilan tubuh sendiri akan meningkat, tetapi lawan jenis akan menjadi semakin lemah, biasanya hanya digunakan melawan musuh sekte.
Dengan artefak kultivasi seperti itu, bisa dibayangkan kemakmuran para murid kuil teratai putih saat itu. Namun, masa-masa indah kuil teratai putih tidak bertahan lama. Di tahun-tahun terakhir Biksu La sesat, karena kecemburuan dari berbagai sekte dan sekte, rasa malu dan penghinaan terhadap sekte Buddha arus utama, dan pemerintah selalu mencegah kuil teratai putih dari menjadi lebih besar, yang akan mempengaruhi. Akhirnya, ada adegan tragis yang mirip dengan pengepungan sadis oleh 5 sekte. Dikatakan bahwa selama perang, lonceng lelaki dilebur oleh api, dan lonceng perempuan juga rusak. Hanya lonceng Buddha yang selamat dan sehat. Mengikuti sisa-sisa Biksu La sesat, mereka melarikan diri ribuan mil jauhnya dan memilih tempat rahasia lainnya, Lembah Bodhisattva, lalu membangun kembali para dewa di kuil teratai putih. Dengan pengalaman yang begitu menyakitkan, Biksu La sesat di tahun-tahun terakhirnya tidak berani lagi menganjurkan ritual Buddha kebahagiaan secara terbuka. Dia dan beberapa murid pribadi yang tersisa diam-diam menyembunyikan lonceng Buddha dan tidak pernah menggunakannya lagi, agar tidak menarik bencana. Namun, lonceng wanita yang rusak diperbaiki oleh Biksu La sesat sebelum kematiannya, sebagai satu-satunya lonceng kegembiraan Buddha yang dapat digunakan, telah diwariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi di antara para murid hingga sekarang. Dibandingkan dengan lonceng Buddha, lonceng wanita hanya dapat digunakan oleh murid perempuan untuk mengumpulkan energi dalam dan memelihara fisik, dan keefektifannya dalam meningkatkan kultivasi jauh lebih rendah. Inilah mengapa di zaman modern, garis keturunan kuil teratai putih menjadi semakin banyak layu. Namun rumor kuno yang diturunkan dari mulut ke mulut tentang keberadaan lonceng tersebut, dan telah mengilhami setiap generasi teratai putih untuk mencari dengan keras selama ribuan tahun. Hanya saja tidak ada yang menyangka, untuk memastikan bahwa harta karun suci tidak akan pernah tertinggal, Biksu La sesat bersusah payah untuk menyegel peta perburuan harta karun untuk harta karun suci di bel wanita yang dia perbaiki sendiri, dan membuat lelucon besar dengan murid-muridnya. Jika tidak bisa dipatahkan, itu tidak akan bertahan. Pertama istirahat dan kemudian berdiri sebelum membuktikan jalannya. Jika bukan karena Kenzi menghancurkan lonceng wanita, khawatir tidak ada yang akan tahu bahwa untuk menemukan harta karun suci, pertama-tama seseorang harus menghancurkan senjata ajaib penting ini yang telah diwariskan dari kuil teratai putih untuk ribuan tahun.